Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah. Puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat yang tentunya yang tidak bisa kita hitung nikmat tersebut. Namun kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur dengan cara mensyukuri segala nikmatnya, yaitu berusaha semampu kita bertakwa atau menjalankan segala perintah Allah Azza wa Jalla, dan juga berusaha dengan sekuat tenaga dan segala kemampuan kita untuk meninggalkan larangan-larangannya. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat dan juga kaum muslimin yang senantiasa istiqamah berada di atas jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah masuk pada poin pembahasan atau syarah hadis kedua dari hadis Arba'in An-Nawawi yang disyarah oleh Al-Ustadz Firanda Andirja hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan syarah kedua dari hadis yang kedua tentang Islam, iman, dan ihsan. Baik. Jadi pada kesempatan ini kita masuk pada syarah yang ketiga daripada hadis yang kedua ini. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, Islam dan iman. Ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama untuk menjelaskan kaitan antara Islam dan iman, yaitu idza ijtama'a iftarqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila keduanya berkumpul maka terpisah, dan apabila keduanya terpisah maka terkumpul atau bergabung. Berdasarkan kaidah ini, kaitan antara Islam dan iman ada dua kondisi, yaitu yang pertama, keduanya disebutkan dalam satu konteks. Dalam kondisi demikian, Islam tidak sama dengan iman. Jika disebutkan bersamaan dalam satu konteks, maka Islam artinya amalan lahir. Adapun iman maknanya adalah amalan batin atau amalan hati. Contohnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril alaihi salam, di mana Islam dan iman disebutkan dalam satu konteks. Maka antara Islam dan iman memiliki makna yang berbeda. Kemudian contoh yang kedua, firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hujurat ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalatil a'rabu amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا Innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kalian belum beriman, tetapi katakanlah kami masih Islam, telah tunduk.
Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Dan jika kalian taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat Muslim rahimani wa rahimakumullah, dilanjutkan al-muallif hafizahullahu ta'ala. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jal menyebutkan iman dan Islam dalam satu konteks, dan Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwasanya iman lebih tinggi dari Islam, yaitu ketika orang Arab Badui mengatakan kami beriman, maka Allah Azza wa Jal mengatakan belum beriman, tapi katakanlah kami masih Islam. Semua orang yang telah masuk Islam, maka dikatakan bahwa dia telah masuk Islam karena telah melakukan amalan lahir. Akan tetapi iman masuk ke dalam hati seseorang itu perlahan. Maka dari sini iman derajatnya lebih tinggi daripada Islam. Sebab amalan hati lebih tinggi nilainya daripada amalan lahir. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Ya, berikutnya, contoh yang berikutnya, doa dalam sholat jenazah. Ya. Nabi SAW bersabda, Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi alal Islam, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Ya Allah, siapa saja yang Engkau hidupkan dari kami, maka hidupkanlah di atas Islam, dan siapa saja yang Engkau wafatkan dari kami, maka wafatkanlah di atas iman. Ini hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1498 dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Berikutnya, sahabat rahimani wa rahimakumullah, sahabat Muslim rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah, beliau sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam saja. Adapun orang-orang yang telah dahulu beriman tidak diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang sahabat yaitu Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, ma laka an fulanin fa wallahi inni la arahu mu'minan." Faqal aw musliman. Fasakattu ya fasakattu qalilan. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما. Ya, Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berpaling dari memberi kepada si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Rasulullah SAW membalas, "Atau dia muslim." Kemudian aku diam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berpaling dari memberi kepada si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Rasulullah SAW membalas, "Atau dia muslim." Dari hadis ini Rasulullah SAW ingin mengajarkan bahwa iman itu adalah perkara hati.
dan tidak bisa seseorang menilainya, maka hendaknya yang dinilai adalah lahirnya, yaitu dia seorang muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, hanya disebutkan salah satunya dalam satu konteks. Ya. Al-Mu'allif hafizahullahu ta'ala melanjutkan, dalam kondisi demikian maka Islam sama dengan iman. Artinya iman atau Islam maknanya mencakup amal lahir dan batin. Contohnya firman Allah Azza wa Jalla tentang doa Nabi Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Ya Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Quran surah Yusuf ayat 101. Di dalam ayat ini Nabi Yusuf alaihissalam tidak menyebutkan kata iman, melainkan hanya kata Islam. Sehingga makna perkataan Nabi Yusuf alaihissalam musliman, ya, tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, itu sama dengan tawaffani mu'minan, wafatkanlah aku dalam keadaan iman. Yang berikutnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang muslim, yang orang mukmin muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 10 dan di dalam riwayat Muslim nomor 41. Rasulullah SAW hanya menyebutkan muslim tanpa menyebutkan mukmin. Maka muslim dalam hadis ini sama dengan mukmin. Sabda Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Dan malu itu adalah salah satu cabang keimanan. Hadis riwayat Muslim nomor 35. Kata iman dalam hadis ini maknanya sama dengan Islam karena disebutkan secara sendiri. Jadi di dalam bahasa Arab ada beberapa kata jika digabungkan maknanya, maka maknanya akan berbeda. Sedangkan jika dipisahkan maka maknanya sama. Kaidah ini berlaku dalam banyak kata. Contohnya, sahabat Muslim rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kata albir, ya, albir dan at-taqwa. Jika keduanya disebutkan secara sendirian, maka kata albir
yang mencakup makna at-taqwa dan kata at-taqwa mencakup makna al-bir. Namun jika keduanya disebutkan secara bersamaan seperti firman Allah Azza wa Jal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Maka al-bir maknanya adalah amal soleh dan takwa maksudnya adalah meninggalkan maksiat. Yang kedua, kata fakir dan miskin, ya. Jika kedua kata ini digabungkan maka akan memiliki makna yang berbeda. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah Azza wa Jalla berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang yang fakir dan miskin. Quran surah At-Taubah ayat 60. Jika kata fakir dan miskin digabungkan, maka kata miskin maknanya adalah orang yang penghasilannya belum mencukupi kebutuhannya, namun telah melewati separuh kebutuhannya. Adapun fakir, maka maknanya adalah orang yang lebih parah daripada miskin, di mana penghasilannya belum bisa mencukupi separuh dari kebutuhannya. Akan tetapi, jika kata fakir dan miskin penyebutannya terpisah, maka kata fakir adalah miskin dan miskin adalah fakir. Sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini pembahasan syarah yang ketiga dari hadis yang kedua, yaitu hadis tentang Islam, iman dan ihsan. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang syarah dari kata ihsan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.